Ya, diatur itu sulit gitu. Tapi dia maunya ngatur orang lain. Yang lebih parah adalah sulit diatur dan tidak mau ngatur orang lain. Assalamualaikum. Apa kabar teman-teman Millionaires Club? Ya, ini yang lebih mengerikan. Ya, kebanyakan orang yang sulit diatur itu orang yang punya prinsip. Ya, tetapi penting sekali untuk memahami mengapa kita ini sulit bekerja sama. Orang yang grupnya kecil itu biasanya dia tidak terlatih untuk bisa berorganisasi. Itulah sebabnya kami menyarankan Anda kalau Anda mau membangun bisnis ini, carilah orang-orang yang pernah punya reputasi di dalam organisasinya. Entah dia pernah jadi ketua, jadi wakil ketua, setidak-tidaknya dia pernah berhubungan dengan banyak orang. Bisnis Anda akan cepat. Ya, kita masih ingat dulu waktu sekolah, ya, ketua kelas mungkin orang yang paling nakal. Kau ini cari siapa? Tetapi justru karena dia nakal itulah dia belajar memimpin orang. Itu adalah satu treatment yang bagus. Ya, Anda boleh sponsori orang-orang yang pernah punya pengalaman baik di dalam organisasi. Yang ketujuh adalah dia merasa tidak dihargai dan merasa tidak diperhatikan. Ini masalah rumit. Masalah harga menghargai itu membutuhkan kedalaman wawasan, kemampuan introspeksi diri. Karena ada orang itu yang menganggap penting hal itu dan Anda menganggap itu hal yang ringan. Beberapa orang menganggap masalah-masalah dia adalah masalah yang besar. Ya. Nah, orang sensitif pada bidang-bidang tertentu. Ada yang sensitif dalam masalah hubungan, ada yang sensitif masalah uang, ada yang sensitif masalah kerja. Nah, ketika orang itu merasa tidak dihargai, ini membutuhkan penanganan serius. Dan banyak organisasi berhenti karena dia merasa tidak diperhatikan dan tidak dihargai. Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat. Bagaimana cara mengatasinya? Prinsipnya adalah Anda yang menyalakan obor, ya, Anda yang memulai segala sesuatunya. Jangan Anda meminta orang lain menghargai Anda, tapi ketika kita bisa memberi, maka orang lain akan mengerti. Bagaimana Anda bisa menolong banyak orang, memperhatikan banyak orang. Prinsip kepemimpinan selalu benar dalam hal ini. Orang tidak peduli sebanyak apa Anda punya wawasan, tidak peduli sebanyak apa Anda punya uang, sebanyak apa Anda ngerenteng bintang, tapi kalau Anda tidak peduli buat mereka, Anda bukan siapa-siapa buat mereka. Yang kedelapan adalah konsistensinya itu berubah-ubah, ya, berubah-ubah. Isu dele awan tempe. Kau nek ngomong sing genah, ojo ngowos ngomong. Ya, sekarang alien, besok alien. Begitu terus. Nah, kalau kita punya agen yang berubah-ubah, ya bagaimana kita bisa percaya? Nah, kasus seperti ini seringkali kita jumpai kalau kita ketemu nasabah. Nasabah itu tidak suka, ya, siapapun yang berubah-ubah. Hari ini nawari asuransi A, besok nawari asuransi B, besok nawari asuransi C. Sedangkan asuransi yang pertamanya nggak jelas. Ganti begitu saja. Wah, repot ambek buta terong ya. Seakan-akan orang lain itu bisa diperlakukan semena-mena kayak objek. Ya, hari ini join A, besok join B. Manusia ya tentu saja tidak bisa diperlakukan seperti itu. Dia butuh seorang figur yang konsisten terhadap apa yang sudah dia lakukan. Dan di bisnis seperti ini, stamina itu penting. Itu adalah sebuah kecerdasan. Yang kesembilan adalah tidak disiplin. Ya, tidak disiplin. Jadi dia pikir bahwa masuk, kemudian dia sponsori orang yang jaringannya besar, dia datangkan ke pertemuan, tiba-tiba berhasil. Padahal tidak seperti itu. Disiplin adalah melakukan hal yang itu terus dalam jangka yang panjang. Tantangan kita membangun bisnis ini adalah yang kita kerjakan tetap ya 7 langkah, core person, 3 prinsip dasar. Tetapi yang membuat Anda menjadi kaya raya adalah Anda melakukan hal yang sama berulang-ulang. Itu yang dikatakan oleh Bruce Lee. Bruce Lee tidak pernah takut dengan orang yang punya 1000 jurus, tapi dia khawatir dengan satu orang yang melakukannya berulang-ulang sehingga dia menjadi master.
Yang ke-10 adalah malas. Malas. Dan orang malas itu adalah orang yang tidak punya tujuan yang jelas. Meskipun saya tidak percaya ada orang malas di dunia ini. Yang ada adalah orang yang tidak punya perencanaan atas masa depannya. Mengapa Anda kok mau menjalankan usaha ini? Karena Anda punya tujuannya. Meskipun Anda malas, tapi Anda akan mau lakukan. Dan bagaimana ketika orang tidak punya tujuan? Ya, jelas Anda tidak akan ngapa-ngapain. Karena itulah di 7 langkah ini, nomor 1 itu selalu dibahas tentang sikap dan impian. Di level berapapun kita akan menghadapi yang namanya ujian motivasi, ujian impian. Ketika impian kita sudah tercapai, maka Anda perlu menciptakan impian yang baru. Masalahnya, satu impian belum pernah kecapai, terus akhirnya tidak ngerjakan bisnis ini. Tidak datang pertemuan, malas konsultasi, hanya ya aja, tapi kemudian tidak jelas arahnya kemana. Yang ke-11 adalah kurangnya tanggung jawab. Tanggung jawab ini sebenarnya dididik sejak masa kecil. Baik tanggung jawab terhadap keuangan, tanggung jawab terhadap hubungan teman, tanggung jawab terhadap hal apapun. Tanggung jawab dalam bahasa asing adalah responsibility, kemampuan memilih respon. Ketika kita mendapatkan satu kenikmatan, bagaimana Anda meresponnya? Ketika Anda menghadapi musibah, bagaimana Anda meresponnya? Harus ada jeda untuk Anda itu tetap bernalar, menggunakan semua pengetahuan yang Anda miliki dan hati nurani Anda. Seringkali orang kurang tanggung jawab dalam masalah ini demi untuk kesenangan sesaat. Iya. Yang utang duit. Mudah dikatakan, tapi ya sulit dilakukan. Jujur saya katakan bahwa ujian di bisnis ini ya seputar itu aja. Ya, jadi kalau teman-teman punya rasa tanggung jawab, maka Anda akan menjadi pemimpin yang cemerlang dan luar biasa. Ini adalah saran buat Anda dan saran pribadi untuk saya sendiri. Yang ke-12 adalah orang yang terlalu ambisi, meremehkan hal-hal yang penting. Apalagi kalau baru masuk di bisnis ini dan dia mengatakan ini bisnis terlalu gampang untuk bisa saya selesaikan. Kau ini cari siapa? Hati-hati. Kalau Anda merekrut orang terlalu semangat, terlalu antusias, sebentar lagi dia akan berhenti. Karena masuk sesuatu yang masuknya gampang, keluarnya pun gampang. Begitu juga orang yang terlalu pesimis. Itu juga nggak bagus. Terhadap segala sesuatu pesimis. Kita perlu lebih di tengah-tengah dalam hal ini. Karena itulah kalau Anda punya tim yang baru bergabung dan dia terlalu berapi-api, tugas Anda adalah membuatnya dia lebih nalar. Sabar aja koreken. Sing penting rezeki. Selamatkan. Dan sebaliknya kalau Anda ketemu tim yang terlalu pesimis, Anda perlu memberinya sebuah cara pandang yang berbeda supaya dia melihat hidup itu lebih positif. Dan yang terakhir, yang ke-13 adalah merasa diri kita ini tidak berharga dan tidak bisa diandalkan. Teman-teman, alam semesta ini, dunia ini dibangun dari orang-orang yang berprestasi. Prestasi hanya bisa diciptakan ketika Anda bisa mensyukuri dan menerima diri Anda apa adanya. Ketika kita merasa tidak berharga, itu dekat dengan kematian. Near death experience diawali dari rasa tidak berharga. Saya siapa? Saya anaknya siapa? Saya loh belum punya apa-apa. Hati-hati dengan pemikiran itu. Karena itu dekat dengan yang namanya rasa malu. Malu yang negatif itu akan menjatuhkan Anda pada lembah kegagalan. Bukan berarti Anda orang yang tidak punya malu, tapi Anda adalah orang yang punya nilai, punya harga. Dan merasa tidak bisa diandalkan, itu pun juga akan membuat Anda jadi orang yang biasa-biasa saja. Rekan-rekan, jika ada orang lain tidak bisa mengandalkan Anda, setidak-tidaknya pasangan Anda atau diri Anda adalah orang yang paling bisa dipercaya untuk mengatakan siapa Anda yang sesungguhnya. Tanggung jawab untuk menuju sukses ada di tangan kita. Kita akan simak vlog berikutnya bagaimana skrip, teknik, cara untuk bisa mensponsori orang lain di episode selanjutnya. Mari kita sukses bersama-sama. Sampai ketemu. Terima kasih. Oh ya, jangan lupa klik subscribe, klik tanda lonceng supaya Anda dapat notifikasi, dan subscribe itu gratis, dan share informasi ini jika berguna.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.